Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua your favorite Uncle Ombre. Dan kita kembali lagi di WKWK Kebon Memes. Selamat malam semuanya. Oh my god, ada partai Ame. Welcome. Selamat malam, gimana hari Seninnya? Lancar-lancar semua. Welcome Om Dimas, F Sayogo, Asnod, Aditya Dias, Om Dexter, DPP Partai Ame ID, Asnod, Firdaus, Om Dika Satria, Om Alvin. Wah, lama gak lihat lo Om, gokil. Lama juga gak ngeliat live chat lo men. Rakashin, Om Riksu dan kawan-kawan, welcome. Malam hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang beda ya, seperti dibanding sama yang biasanya. Kalau misalnya gue WKWK memes doang, gue ngeliat kebun memes. Untuk sekarang kita bakal nge-react memes di kebun Ray Memories. Jadi gue dapet saran dari beberapa salah satu member tersayang gue ya di Bando DR1. Kayaknya emang sebelum akhirnya kita ngobrol bareng bintang tamu ya, nanti di Potek, akan lebih baik kalau misalnya gue kurasi dulu dah. Biar nanti gak jelas kayak Andika kemarin gitu. Biar gak kayak Andika kemarin gak jelas gitu ya. Jadi nanti gue bakal coba buat nge-review dan beberapa memes yang emang bagus untuk ditampilkan, kita bakal sama-sama kasih lihat nanti keci. Tapi kalau misalnya kagak, ya paling satu orang satu gitu, biar nggak terlalu banyak dan biar nggak terlalu nge-spam siapa aja yang ngejain, yang nge-share memes di kebun Rememe. Jadi biar kualitasnya tetap terjaga dan lu nggak malu-maluin banget lah kalau misalnya nge-share ke orang-orang selain gue, ya nggak sih? Welcome anyway, Om Rakashin, DP Partai Ame. Apakah saatnya beli buku baru matinya kebakaran? Gue lagi baca bukunya belum kelar, bro. Sisa Tergelap Manusia, Surga. Nantilah. Jadi udah ada 3 bahan ngopi sore besok. Jadi gue sih kayaknya masih tetap enjoy. Gue sih kayaknya besok masih bisa lebih enjoy lagi kalau misalnya RT. Jadi rencananya besok tuh gue sama Egi bakal naik gunung, coy. Di Bogor tapi nggak yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Bogor ada gunung baru. Ya muncul tiba-tiba pek. Namanya Gunung Luhur, katanya gunung tertinggi di Sukamakmur. Update lagi coy, awalnya kan Gunung Kuta, ganti tuh jadi Gunung Luhur. Nah kita besok bakalan ke sana. Bedanya adalah kalau misalkan Bang udah denger RUU-KUHP belum dibaca full, tapi denger mah pernah. Pasnya welcome ya. Jadi besok gue bakal coba RTE tapi dengan pengambilan gambar yang berbeda. Kalau misalkan kemarin itu biasanya gue format dokumenter, bener-bener nanti hasilnya tuh konten RT yang bisa sampai berjam-jam. Nanti gue bakal coba buat konten reels doang. Jadi RTE mulai dari Gunung Selamat bakalan selesai
versi dokumenternya. Semoga dengan eksperimen baru ini bisa mendapatkan hasil yang baik ya, reach-nya. Meskipun gue lihat sepertinya banyak juga nih views-viewsnya kayak sama aja gitu. Tapi let's see nanti ke depannya kayak gimana. Gue rasa ada beberapa video yang bisa gue buat sama Egi ketika RTE ya. Jadi nanti gue nggak bakal yang kaku gitu, cuman nge-review gunungnya doang. Tapi nanti gue bakal buat konten showcase juga, kan ada drone juga kan gue, jadi bisa sekaligus ngasih lihat drone itu satu, review satu, tutorial satu, terus buat mukbang. Jadi gue ada rencana ya, ini konten gue, awas ya ada yang maling ya. Jadi gue pengen mukbang makan makanan di gunung. Jadi kan biasanya di setiap gunung tuh pasti ada warungnya tuh. Nah gue pengen beli makan makanannya, terus habis itu gue pengen jajal gitu loh. Sekaligus gue ngasih review. Nah belum ada tuh kayak gitu. Belum ada tuh. Saatnya membuktikan teori video pendek. Iya, besok ya gue rencananya bikin 10 video. Soalnya kalau misalnya itu terdengar gila, tunggu sampai lu tahu kalau misalnya RT itu gue selalu nge-videoin, selalu ngedokumentasiin ya. Dan kemarin ya, waktu ke Gunung Slamet, waktu ke Cikuray, waktu ke Gunung Gede Pangrango, itu gue buat reels, buat dokumenter ya, buat reels dan buat dokumenter. Jadi ini secara beban pekerjaan udah berat banget, makanya gue harus ilangin salah satu nih ya. Gue ilangin dokumenternya, soalnya gue jenuh kalau misalnya gue harus ngedit sampai berjam-jam. Makanya kemarin itu, bukan kemarin, ditawarin buat beli rumah om, cuma di sebelah kirinya pas banget bawahnya sungai sering banjir. Ya janganlah, jangan diterima lah. Kalau udah tau sering banjir mah rugi aja, jangan. Ya makanya tadi siang gue ngebet banget buat nyari fitur Premiere Pro Auto Caption gitu. Soalnya menurut gue perlu banget nanti kalau misalnya reels pakai subtitle, anjay. Gas dimukbangin sekalian ngedukung penjual yang yoi. Kagak mual ntar pas turun, kagak lah. Lapar justru kan, biasa makan kan habis di puncak. Makan aja sih. Kayaknya bukan mukbang brutal. Enggak, gue makan cuman masih dalam tahap wajar lah. Enggak yang makan banyak gitu kayak di thumbnail sampai tumpah-tumpah tamboikun. Enggak. Gue makan sesuai porsinya aja. Mungkin gue makan sebagian lagi buat Egi gitu, cie. Jadi guys, gue sangat amat minta bantuan. Kalau ada rezeki lebih untuk beli plugins Adobe, terima kasih banyak. Ini kenapa nggak ada dan nih? Elah sawer kentut. Selamat malam Andri TNM. Beda dong ya. Gue tahu lu penonton Andri juga Om Pla, tapi beda nih gue sama Andri ya. Ya rusak men. Sorry error mulu, kesel gue. Makan Hanjawar Yahut tuh. Hanjawar Yahut apaan? Baru aja gue pengen nonton video lu yang ini nih. Drama normis so asik di Komifuro. Gue sebenarnya sebelum lu buat video ini gue udah ngecek gitu, tapi kayak gue udah ada 3 video, udahlah gue nggak buat dulu. Halo bang, gimana covernya, capek tidak? Gue sih pergi D1 tapi kagak ketemu abang, padahal gue pengen cari abang. Aja harus oh ya, nanti gue coba. Kemarin tuh gue Komifuro capek atau enggaknya sih capek. Capeknya itu ketika gue balik ke Bogor ya. Gue harus ngembalin mobil mertua dulu di Sendang Barang, terus habis itu nganterin anak gue main sampai malam. Jadi gue tuh waktu ke Komifuro ya jam 11-an, baiknya tuh sekitaran jam 7 jam 8. Jadi capek atau kagak? Ya alhamdulillah, karena mungkin gue sering jalan pagi gitu ya. Anjay. Jadi kayak tetap fit aja gitu loh. Sekarang pun ya harusnya kalau misalkan gue capek tepar nih, gue gak akan live ini, gue tidur aja udah. Tapi ya mungkin sedikit berpengaruh ya apa yang kita selalu lakukan tiap pagi. Asik, hidup sehat ya. Ada bangsa ini Silenceman sering aja kesini. Oke, kita bakal lihat kebun rem meme dulu. Ini kita bakal nilai ya. Kita bakal
tentukan mana aja yang bakal kita kasih lihat ke Eci dan mana yang tidak. Biar nanti nggak malu-maluin, oke? Sorry banget kalau pada akhirnya ada beberapa meme yang emang nggak masuk ya. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng, semoga semuanya masuk lah, semoga. Tapi let's be fair. Kalau gue abis dari event malah pegel om, kerja 14 jam aja masih kuat padahal. Oh iya, kelamaan berdiri kali, nyanyian. Bang, bahas orang TikTok yang ngata-ngatain cosplay. Ya itu udah dibahas sama Salesman anjir. Tadi gue pengen ngasih lihat. Yang kurang di delete, enggak di delete. Yang kurang itu gue bakal kasih emot silang. Oke. Lanjut, Zekre, langsung intinya aja ngomongin tentang Eci. Sharing kontesnya Eci adalah konten dimana gue tahu kalau misalnya dia bakal jadi VTuber yang besar. Anjay. Ini pasti bakal masuk sih. Ini pasti bakal masuk sih. Iya. Tititnya besar maksud gue. Ya, itu masih potongan kalimat itu belum. Lah bang, kok tititnya besar kan Eci? Udah lu nggak perlu tahu penjelasan lebih lanjut lagi. Pokoknya itu. Ini jelas gue bakal kasih lihat. Om Zekri, the first memes, of course. Ada yes nggak sih? Nah, check mark. Dikatain orang TikTok ada titik tertinggi manusia real. Yes, this is check mark. Let's go. Om Zekri, permulaan yang bagus. Next, Om Ren. Aneh. Nike, the goddess of victory Indonesia. Ini cewek banyak jenis. Wait, ini beneran ada? Coy, ini serius? Bukan editan? Ini serius? Bro, is it real? Drama kayak bro apa nih? Apa ini bete ada but oleh pocket tumben halaman tetangga kagak gebu-gebu ya kan baru digoreng. Edit? Oh ini forward. Wait what? Oh ini edit. Oh ini edit. Oh ini nggak ada. Oh ini nggak ada. Oke, tapi boleh masuk. Rahasia apa nih? Lagi-lagi tante. Persis. Bang, walau formatnya jadi short tapi BTS after take-nya masih diceritain di sini. Ya. Pasti gue bakal ceritain. Gue pasti bakal ceritain. Santai. Pasti gue bakal ceritain. Kayak harus pakai internet HD bro. Iya, coba Discord pasti. Nanti berarti formatnya paling RT itu gue nge-shoot nih besok misalkan kelarnya mungkin kalau misalkan sore ya, malam gue bisa balik. Malamnya gue langsung live collab sama Eci karena nanti besok kan collabnya. Terus habis itu ngobrol-ngobrol santai, mungkin habis itu kita bakal RT atau nanti di hari Rabunya sebelum ranking. Bukan edit anjir, bener ada NPC. Oh iya bener. Oh bener anjir, keren juga. Oke, lanjut. Ini kayaknya emang lagi nge-lag dah IndiHome-nya gak sih? Soalnya ini loading semua men postingannya. What? Bahkan kayak Sayur Master pun gak ada loh. Apa yang update? Apa yang update di sini? Coba kita cek network dulu. Ada update kah? Apa yang update? Memori, network nggak ada anjir. OBS doang. Oke, Cobra. Oh enggak, ini Rashid apa nih? Let's go. Nge-lag coy. What's happened bro? Abang tuh ke event Komifuro, ke booth mana aja? Udah coba booth Sky Anak Cahaya tidak tempatnya was banget. Oh enggak cuy, gue ke booth Cleanson doang disuruh beli baju. Sama gua Akil dan Eci muter-muter. Soalnya si Eci PO katanya. Terus ya udah. Terus ya udah. Sampai jam 4 dah tiba-tiba ngomongin tentang sesuatu. Brand lokal yang sudah mendunia? Apa? Hah semuanya? Kalian tahu kan sama brand lokal yang satu? Kayaknya ini nggak akan mau dilihat sama Eci dan Rashid. I'm sorry ya. Soalnya Eci mungkin udah sering banget yang ngeliat video ini. Jadi gue kayaknya bakal skip nanti ngasih lihat Eci. Sorry but shit. Cross. Yes. That's right. Harus fair coy, harus fair. Meskipun Om Rashid sering banget ngebuat meme, but let's see. Ini bukan soal lore Celestia, karena ini tentang Eci doang. Gue bakal posting tentang Eci.
Om Cobra, lu lupa ya kalau misalkan VTuber nggak boleh dikasih AI. Oh, mentionnya 1T. Udah ada yang mau lihat tapi dari agent goodbye do. Di korting gede banget. Ya ini gua hapus ya. Cobra, sorry banget. Karena VTuber modelnya tidak bisa dijadikan AI. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Arung. Nah ini. Alasan kenapa gua buat memes jadi review nih. Om Arung rajin banget, gokil. Eci mau cosplay jadi Al Hitam. What is that? Nge-lag bro. What is happening bro? Emang nge-lag ya? Speedtest.net coba. Why is it so lag bro? Tapi internet gue gede-gede aja dah. Ya. Udah pakai Edge. Udah gue pakai Edge. Masih? Oke. Bro. Nge-lag bro. Ini mah Indihome-nya boy. Ini gue bisa langsung ini gak sih? Nah coba. Apa Discord-nya ya? Tapi kayak internet yang lag juga dah. Penasaran gue. Oke, mana? What is that, bro? Ini juga hitam Sumeru kos baju cosplay. What is that, bro? Oke, ini gue bakal kasih lihat ya. Ya, gue bakal kasih bentar. Gue ganti dulu internet koneksinya. Bisa nggak? Gimana aman? Gimana aman? Di Cilek apa internet Anda bapuk? Hidup lu. In 10 seconds, this bomb will detonate. Ya coba ya, ini gue pakai VPN ya. Oke, lanjut. Apa nih? Ren. Raiden Ecchi. Anjay. Keren juga. Cocok anjir sama-sama ungu. Oke, ini approve ya, Ini approve. Sejauh ini baru satu meme yang enggak gua rekomendasiin. Ini approve. Next. Rashid, hanya perkara pantat doang loh ya. Pantat. Dia suami gara-gara pantat hitam, Rini kayak paling ganteng ayah. Anjir, high level standar banget, tai. Kasih skincare kek. Ya, biar kayak tuh terawat gitu ya. Banyak mau banget, najis. Kayak nggak effort jadi laki. Kayak yang bakal ngasih duit 50 juta aja buat perawatan dih. Ya berapa? Oh, gitu. Aslinya muka bopeng. Lah, lag lagi. Ya pakai VPN tidak terlalu stabil ya. Lanjut teman ya. Konten itu. Kontennya dilapisin haki. Right. Di hari India enggak RTO, Indo sudah jadi negara maju. Lanjut apa nih? Cobra, search by Yuri. Om Cobra, thank you banget. What's dia berpetani?
Oh, kenapa Cobra kayak, aduh. Cobra please, ini gue udah berkali-kali bilang, VTuber jangan di-train model AI anjir. Aduh ya ampun nih orang kok, gimana cara ngasih taunya ya? Alright. Komen dulu masih hidup, iya betul. Lanjut apa nih Arung? Ngehalu sial hitam Gmod. Ini kayaknya skip ya. Yes, this is not the memes that I want to tell to Eci. Thank you. Lu sih apa nih? Misi kepada Eci gagal om. Ini apa nih? Judul lagu untuk Eci. Apa nih? Oke. Salah satu lagu yang berisikan pesan untuk Eci. Hah? Gua Bro, kayak yang bakal mandi saja gitu loh men. Approve! Gas! Approve! Next, oh, nih. Arung Brexit. Lanjut. Oh, Arung lagi. Wah ini mah nge-lag sampai, aduh. Alhamdulillah, apa nih? Oh. Ayah siapa Ayah? Iya Ayel, iya aku juga I miss you so much. Thank you, gemes sekali kamu, oh my god. Kalau kalian melihat ada Eci, I miss you Eci. Eci, I miss you Eci. Oh, sayang banget sih itu sumpah. Ya kalau misalnya kalian melihat Setiap kali Clippers buat sound effect, ngasih sound effect itu di outro, gue bakal jungkir balik. Arung, oh nih. Ada yang bullshit, Genshin Hitam versus Approve! Yes, ini rame banget gak sih waktu itu tuh anjir ada yang cosplay ala hitam men di sinetron, lucu banget coy. Senpai, mimpi bahasanya terong. Asik. Lah ini mah fan service semua. Wow. Kenapa lagunya gak yang ala hitam aja ya? Kenapa gak lagu ala hitam? Oh lah gue kira cuma AI yang gue posting kemarin, ternyata itu juga. Oh gak apa-apa Cobra, yang penting belajar dari kesalahan ya. Anjay. Oh gila. Wait, it's not AI bro. Ini gila, emang cosplayer Cina tuh bener-bener niat-niat men, sampai kayak building badan gitu loh. Kacau, approve. Ren, oh nih. Komit yuk, komit loh. Eci cewek, kirain cewek. Sebenarnya aku punya gua pengen minta buktiin tapi nanti takut sexual harassment gitu ya. Emang aduh. Skip lah. Ayo, senpai ya, pada senpai. mandi jangan lihat ya. Mandi. Ya, nge-lag bang. Indium nggak ini banget. Aduh. Ya, lanjut. Oh, nah. Mandi jangan lihat ya. Mandi biar seksi. Anjir ada pakai shin men, sumpah nih. Mandi. Fasih men, Arabnya sih the hell. Mandi. Kayak ini bereci yang ngomong atau Shannon lah? Approve! Of course. Arung, gimana?
Anjay. Anjay. Tapi ini smooth banget loh, gila. Kaget banget waktu gua ngelihat ada 3D ecchi men, sumpah. Ini bukan apa namanya, bukan official ya, tapi emang beneran dari fan gak sih, seinget gua? Yes, alright. Approve. Marung. Tumben lo kagak cringe anjir nge-share ya, beneran. Just two dudes staring at each other. Two dudes staring, baru sadar. Gue baru sadar. Woi, anjir ini meme malam hari ini, malam. Ini meme buat besok bagus-bagus nih. Wah, semangat lu pada. Aneh. Oke. Main Tetris ya. Gua nggak tahu ini game apa. Oh. Alright. Oh, ada gambar ecchinya. Oke. Oke, punchline itu doang. Kayaknya gua nggak bakal kasih lihat. Terima kasih banyak Komarung. Lanjut, Senpai. Ya, sepertinya stiker bukan jokesnya ecchi nggak sih? Gini ya, gue mungkin terlalu polite buat ngasih tahu gitu, tapi kayaknya jokes stiker yang ditempelin muka itu cuma ditolerir di streaming gua doang dah. Lu kasih ke Dika, lu kasih ke Al, bakal dibilang cringe anjir, sumpah dah. Kayak ke gua doang dah, aneh. Warung. POV, ecchi jadi anak basket di sekolah, gue ketika jadi anak basket di sekolah. Vin, tangkap ya. Shit. Sorry. Guys, itu kan Kak Bagas, minta foto dong. Sorry, kalian manggil aku ya barusan. Kak Bagas suaranya lagi match banget, jadi suka. Enggak, itu emang suara asli aku aja sih kayak gitu. Sorry kalau misalnya kan bikin kalian jadi gemeteran. Kak Bagas, aku ngefans banget, tutor dong Kak dribblenya. Tutor dribble. Ya elah, dribble mah gampang banget nih, yaudah langsung aku tutor ya. Kak Bagas, udah, please jangan punya aku terus, aku jadi nangis sama yang lain buat digituin. Kak Bagas, aku ngefans banget Kak, suka, boleh minta foto gak sih Kak? Foto? Ya ampun, kalau misalnya minta foto mah tinggal foto aja, gak usah kayak gitu, aku santai orangnya. Ya, aduh, set. Thank you Kak Bagas, ini aku ada minuman buat Kakak. Thank you ya, Nestle Irlannya, aku suka banget ini, soalnya itu tetap segar. Gila, susah lo buat konten kayak gini loh, kecuali lo abnormal men. Percaya gak sama gue? Enggak dingin. Thank you, aku lanjut dulu ya. Sorry. Arung tuh, wait, bentar. Rung, kalau misalnya ini bukan buatan lu, kayaknya harus kasih kredit dah, ya nggak sih? Ya lain kali ya guys. Kalau misalnya emang bukan buatan lu, silakan share dulu men kreditnya. Gal. Itu Dinonya ngejar apa gigit kayak yang Sumaya. Kenapa ecchi? Kalau misalkan bikin kostum baru tuh niat banget dah. Citu. Dan never fails anjir, sumpah dah. Dino apa Dongo? Lu Dongo. Miau. Coba cosplay jadi Dino kuning. Cita. Cita-citaku menjadi sate agar gue bisa mengkokop meme. Jangan. Nih ya, di Islam itu guys. Nih, ini gue kasih tau nih buat yang muslim ya. You cannot do sex while your partners is on the breaks. For men, it must be khitanan. Sunat. Gak bisa tuh dipaksakan gitu. Lu sunat dulu. Ya, waktu sunat gak bisa kayak gitu ya. Tapi kan sunat biasanya SD bang. Zaman dulu orang-orang mungkin sunatnya udah bangkotan gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya kalau misalnya buat perempuan lagi head itu gak boleh guys. Gak boleh. Ya, dan simpan imajinasi lu kalau misalnya lu kepikiran buat ngelakuin yang namanya seks dubur. Bahasa internetnya anal. Itu juga gak boleh tuh guys. Itu kotor ya. Ada kemungkinan lu bakalan kena penyakit
kelamin kalau misalnya dipakai, digunain, sorry. Ya, sekedar tips buat pranikah. Kenapa gua? Itu juga gak akan gue lihat. Thank you Arung. Itu gak gue lihat, soalnya kayaknya Eci gak akan ngelihat video yang udah pernah dia buat deh, ya gak sih? Cobra, Eci di tahun 2021. Mie kari, mie tai ayam, Mie apa? tai ayam. Mie tai ayam gak ada. Dan apa? Mie apaan tai ayam? Ya, Om Cobra, sekali lagi gue harus kasih tahu, this is not appropriate for VTuber, I think. Om Arung apa nih? Ketika Bang Tara react ke Eci Award. Ya guys ya. Nah, ini dia. Nah, kita coba yang pertama dulu. Kita coba pertama dulu ya. Dengan dibaca. Tempat untuk bekerja. Kantor. Kontol. Lucu, kurang ajar. Konyol. Kontol. Tidak setuju. Kontol. Sumpah ya, sumpah nih, ini gue pengen ngebuat pengakuan. Ya silakan rekam baik-baik atau klip gitu. Tapi entah kenapa Bang Tara itu mirip banget sama kakek kedua gue. Jadi nih gue pernah nikah lagi kan, dan kebetulan ya baik banget juga gitu. Dan entah kenapa penampilan ya mirip banget sama Bang Tara, sumpah. Ya, namanya gue manggilnya Om waktu itu. Namanya Om Didi. Yang gue cerita ke lu kalau misalkan gue bisa open house ke Pak Habibie, terus habis itu Raja Buleleng segala macam ke Jakarta ke orang penting. Nah, itu dari keluarganya beliau tinggal di Pondok Indah gitu. Ya, sekarang ya karena emang Om Didi udah meninggal juga, nenek gue juga udah meninggal, jadi mungkin udah susah gitu buat hubungan lagi sama keluarga yang ada di sana. Tapi mirip anjir, sumpah mirip banget. Mungkin gak yang terlalu mirip, tapi gue reassemble banget gitu loh. Bintik pada Dari badan. Dari mukanya gitu ya. Sumpah. kulit. Kontol. Alat untuk masak. Kontol. Iring-iringan. Kayaknya ini aib yang sepertinya tidak akan ingin dilihat sama Eci dah. Gue bakal coba untuk tidak rekomendasi ya. Om Arung lagi apa nih? Ketika Eci saat react donat TV ya. Nge-lag. Nice. Download. The real double ginger kah? Maybe. Mungkin aja mungkin. Kalau misalkan ternyata Om Tara itu keturunan Sulawesi, main blowing banget anjir. Nggak mau jelek. Miau. Coba gitu. Bisa gitu ya? Bisa banget mulutnya dijadiin anjir gue. Gue bisa deh, what the hell? Coba gitu. Tapi gantengan Bang Upi sih, anjing. Bang Upi makin tua makin muda anjir, nggak ngerti gua. Lucu gitu. Ini pipi aku kurus banget lihat. Udah kelihatan tulang-tulang. Anjir, sombong banget, nginin tirus. Ini aibnya Bang Upi. Iya. Sepertinya nggak akan gua kasih lihat. Terima kasih banyak. Lanjut. Nah, nih. Lu sih meskipun gak direct Eci nggak apa-apa ya. Pilih antara masuk ke circle AK virtual. Oh, ini gue bakal bahas nih. Ya, ini pembukaan podcast gue nanti, Ci. Lu tuh sebenarnya Remowers AK virtual sih. Sumpah dah. Tadi di Komifuro tiba-tiba join sama circle AK gitu loh. Gimana ini maksudnya? Coba dong kasih klarifikasi, men. Oke, lanjut. Nih, Hikarin. Pap tapi 10 menit. Gila, ini gue nge-react sendiri aja bisa sampai 30 menit, coy. What the freak? Ngeri juga nih. Apa nih? Pantat Al-Haitam bego. Pantat Al-Haitam bego. Pantat Al-Haitam bego. Pantat Al-Haitam bego. Ini gue kayaknya ngasih pengaruh buruk ya ke Eci ya. Mungkin Eci ngelihat jokes Genshin Impact gue, terus habis itu akhirnya nemu
akun lagi apa nih, karakter yang giats banget. Jadi eksplisit dah. Mas Eko gue langsung Paimon anjir. Eci nunggu sampai Sumeru dulu baru ketemu hal item. Gue dari Paimon, dari Ember gue. Untung gue main Genshin gak waktu kuliah ya. Kalau misalnya gue waktu kuliah nih bahaya kalau misalnya seminar. Dosen gue ada yang ngajar tiba-tiba itu Bal pakai kolor ya warna biru gak sih? Mas Tony matiin itu dulu mas, mic ya mas. Ya, sepertinya ini nggak terlalu lihat. Arung ternyata nggak yang terlalu ini juga. Oke, berpengetahuan nih nggak akan gue kasih lihat. Tapi kayaknya nih gue liatin dikit juga nggak apa-apa kalau misalnya gambar. Apa nih? Oh, Jaki, let's go. Apa nih Jaki? Oh, gila. Gini meme lama banget coy, sumpah. Ini meme lama, niat banget Jaki anjir. Jak, thank you. Oke lanjut apa nih? Jaki lagi. Asik. Aku pengen ngomong sesuatu deh. Sini. Coba deket-deket sini. Deket-deket sini. Sebut Ci, ada yang salting Ci nanti Ci. Aduh. Baik kalau yang salting. Jadi banyak banget yang men-challenge gue. Untung gue lihat dulu ya. Lewat. Ini prank sebenarnya. Jaki, prank lu fail gara-gara gue lihat dulu. Oke, gak apa-apa. Tetap nanti gue pura-pura ya. Waktu collab nanti gue pura-pura. Oh tidak. Oh tidak, aku cringe. Oh jangan style podcast itu, tidak. Oh, aku malu. Aku sudah tidak sesukses dulu. Aku tidak diundang lagi ke podcast Om Deddy. Oh. Minta grup. Ini lihat deskripsi mana? Warung. Al Hitam Drips, alright. Banyak ternyata yang share Al Hitam ya. Sampai. Tipe-tipe orang yang tidak disukai penduduk Agartha. Arung apa deh? Hello Al Hitam from Genshin. Halo Su from Honkai Impact 3. Oke, ini kayaknya agak sedikit relate. Gue pengen nanya-nanya aja soal Honkai Impact ya. Arung, apa nih? Hi Tam, I want the new brand teddy bear. Oke. Al Hitam, can you share the memories? Oke. Al Hitam, can you stay in your house? Can I stay in your house? Ini gue lihat. Terima kasih banyak. Arung apa nih? Top 5. Vince Clipper. Algo Luis. Kali ini saya memberikan top 5 Elaine Celestia. Nomor 5. Pantada Laitam. Pantat. Ini jelas banget kayaknya aib yang gak akan gue kasih lihat ya. Imagine kita ngundang bintang tamu terus kita share aibnya mereka. Ini emang pengen ngejebak atau gimana dah nih podcast. Arung, tema yang April Move tahun 2025. Oke, I'm a devil and maybe I'm evil Cio di sini. Elon Celestia, anjay, keren juga. Oh, pernah ngeprank jadi ini Ikemen. Oh, oke juga nih. Arung lagi. Admin gak jadi pulang, sibuk kalau ID Chromatic Future. Kayaknya ini tweet yang udah dilihat sama Eci juga ya. Kayaknya gue bakal hapus aja deh. Biar nge-relate anjir. Eci di komik. Gokil. Baik lagi, ini pasti udah dilihat sama Eci, gue gak akan kasih lihat. Lanjut CF20. Coba kayak, lu kepikir gak sih kalau misalkan gue ngelihat foto ini sama Eci terus kita ngobrolin apa? Ya, oke, skip nih, kayaknya gak akan gue kasih lihat. Om Arung lagi, buset banyak banget ya Arung nih.
Dad, how's the job search going? Alright, my beloved. Alright, gak ngerti konteksnya. Kayaknya emang Om Areng rada sedikit dipersiapkan lagi ya setiap memes yang emang di-share biar seenggaknya itu lo kalau misalnya dilihat sama orang yang lu suka tuh nggak yang terlalu bikin malu gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Keren. Alright, kita sudah review semua kebon. Remim buat besok, gas. Ya, dan sudah saatnya kita kembali lagi ke kebon memes. Cuma 1 jam doang coy, 20 menit lagi, let's go. Lanjut. Apa nih? Kita punya Arwan. Apa nih? Batal kencan dengan PSK karena wajah beda dengan foto. Preni ngamuk aneh temannya. Buset. Penting ya diberitain ya. Iya penting gak penting sih sebenarnya. Cuman orang-orang tuh kadang nyari berita-berita kayak gini biar jadi hiburan men. Ya lu juga sering ngeliatin streamer aja. Kita semua. Apakah itu penting? Tentu saja tidak. Judul macam apa ini SpongeBob? Kita harus membuatnya lebih menarik. Bagaimana kalau bro bete berat, kencayemnya berantakan, tak sesuai deskripsi, di foto spek Waguri saat ketemu agak jelas, bro bacok yang... Ini siapa ya? Redaksinya Liputan 6 ya anjir? Kepikiran aja loh buat caption kayak gini. Culture tweeps anjir sumpah. Lihat ini, gacor bos, anjay. Keren. Ya Liputan 6 sekarang kayaknya emang lagi menyesuaikan perkembangan. Nggak relate dong, ya ampun, gak akan tahu. Lanjut apa nih, Oswaldo. Song of the Waking Moon Act 3 complete a nation that doesn't exist. Vivi umur 60 tahun kalau misalkan masa depannya jelek. Anak asuhan sungut lele. Lu lihat gak sih SBS Vivi age. Lu lihat gak sih kayak apa yang dikasih lihat Oda? Lu ngeliat ada kesamaan? Lihat ada kesamaan. Oda taibat men sumpil. Secara tidak langsung ini. Secara tidak langsung anjir Oda sumpah. Patch yang dijanjikan 3.000 dengan lanjut tahun nih. Lu kasih lama. Aduh, udah lama gua gak ngeliat tua. To the city set in amber. Kayak tangga. Gimana namanya Pak? Hoshi Chandra apa nih? Halo tingkat SSR. MK Ruka menjadikan MC outdoor Ini serius. Chapter terbaru serius kayak gini. Ruka menjadikan MC outdoor bacol. Oh my god. Mami suka sama potongan rambutnya, nanya apakah dia cinta lagi atau kagak. Ruka tiba-tiba bacol. Terus si Juru tiba-tiba kangen. Anjir, kayak ya sebenarnya tuh manga-manganya dia juga sih. Jadi kalau misalnya pada akhirnya dia berfantasi menjadi MC-nya dan memang rutenya kayak gini ya mau gimana gitu. Yang goblok justru lu yang masih nikmatin manganya gitu loh. Progresnya kagak ada ya. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba MC berubah jadi autornya sendiri gitu. Lu udah dibodohi gitu dari lahir. Ya. Udah gak paham lagi. Iya maksudnya gue yakin setiap mangaka ya pasti mereka bakal memproyeksikan main karakternya itu sesuai dengan kepribadiannya dia sendiri. Ya, entah itu dalam batas yang wajar atau batas yang gila masuk ke skizo nih kayak si Reiji nih. Dan menurut gue ya sah-sah aja, cuman ya begitu. Lu bakal ngeliat sampai kano mulainya kayak gini men. Di zaman sekarang melt. Oke. Lucu juga. Itu musik apaan? Lanjut.
Mana? Ren. Bro was look at the goat. Apa? I know, look at that white goat. Oh, they are so cute. I know, look, there's a black one. Black one? Bro sudah punya alarm sejak dini. I know, look at that white goat. Oh, they are so cute. I know, look, there's a black one. Black one? Bro sudah mengerti apa yang sebenarnya tidak boleh didengar. A part of the Epstein file supposed reveals that Donald Trump wants to give BJ to Bill. What? Ini anjir. Ini udah kayak ijazah Jokowi anjir, males gue ngikutinnya. Cobra. Dia bodoh. Pulau Pinang gemilangnya Islam di bawah kepemimpinan ulama Tok Guru Guan buset. Sejarah Malaysia nih. Aku nak ngaji babi. Babi butuh hangam ngaji pom ngedak WhatsApp. Udah anjir. Kira gue masih lanjut Mimi. Maaf. Oh nih kita san. Anjay. Setiap motovlog. Gokil Tukut 1 coy. Gokil. Buset. Masih Kamen Rider man. The aerodynamics, let's go. Keren sih. Keren. Di Hololive ada yang bisa gini gak sih? Ini apa nih? Frostbite. Subhanallah. Men, gue baru tau kalau misalnya Major McQueen aslinya mati karena kehabisan energi buat nge-seg ya. Kudanya. Ukti McQueen ya. Kelihatan banget ini kayaknya dari ini ya. Dari sini nih. Tapi man, what a beautiful one bro. Arung apa nih? F1 versi Musume. Oke. Nggak dilihat karena gua nggak tahu orang-orang siapa aja. Rashid apa nih? Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Real cuy. Di reverse aja ini apaan ya Maiko? What? Saat itu pemerintahan Orde Baru menerbitkan larangan melihat gerhana langsung, bahkan meski satu detik pun bisa menyebabkan kebutaan. Larangan itu berfungsi seperti propaganda, mengendalikan perilaku publik melalui narasi yang berlebih-lebihkan. Media informasi hanya menyiarkan versi pemerintah saja, di mana TVRI salah sebagai satu-satunya stasiun TV saat itu. TVRI mengulang-ulang seberapa bahayanya gerhana lewat TVRI, yang menciptakan rasa takut kepada orang-orang terhadap gerhana. Media cetak pun dikontrol ketat, sehingga berita yang keluar hanya ikut versi pemerintah tanpa ada informasi alternatif. Pemerintah menciptakan narasi yang terlalu berlebihan dan tidak ada edukasi melihat gerhana secara aman. Tujuannya mungkin baik, karena pada saat itu kacamata anti radiasi adalah barang yang sulit ditemukan dan mahal. Jadi sekalian aja dilarang total. Oh, ini sama kayak bocil kalau misalnya pengen beli es krim di Alfamart, main kayak es krim Magnum. Ibunya nggak bisa beliin bukan karena emang ada kandungan babinya ya. Tapi emang nggak punya duit gitu loh. Padahal emang nggak ada kandungan babinya gitu men. Tapi ya bisa orang tua pasti selalu ini kan, mencari solusi yang tercepat gitu loh biar anak tuh nggak mau. Pemerintah memberi perintah agar semua orang diam di rumah saat terjadi gerhana. Sekolah diliburkan, aktivitas di luar berhenti total, bahkan kaca jendela pun sampai ditutup koran demi menjaga orang-orang tidak melihat gerhana meski secara diam-diam. Saat itu bisa disebut lockdown bukan karena karantina dari virus atau penyakit menular, tapi karena ada gerhana. Tujuan lockdown saat itu agar orang-orang tidak berkerumun membicarakan gerhana, apalagi melihatnya. Jika ada kerumunan akan sulit diatur. Ini beneran infonya coy. Search Orde Baru shit posting, oke.
Ayah, kenapa orang-orang dilarang keluar rumah? Soalnya nanti ada gerhana, melihat gerhana bisa bikin buta, nak. Tapi kenapa orang-orang di TV nggak buta lihat gerhana? Gak tau, nak. Ya, ayah tahu. Kalau pemerintah melarang, kita harus patuhin. Damn. Sebegitu berbahayanya ya. Sumpah, order baru. Mas Rom, imbas banyak remaja kecanduan jadi karbit, pemerintah berencana batasi gamut. Aduh, gue pengen ngejokes tapi janganlah, nanti malahan jadi perang ya. Oswaldo, yang ngomongin politik duluan bayarin bill. Menurut gue tanggung jawab Jokowi. Menurut gue tanggung jawab Jokowi. Iya, siapa lagi? Nah itu nih Hoshi. Tapi dihukumnya Pak Jokowi menurut gue masih belum cukup anjir. Gue yakin ada orang-orang lagi di belakang gitu. Yandra Parut siapa yang menangisi sekarang, ha? Nggak tahu, nggak relate. Lukaze apa nih? Oke. Mimsus. Oh nih, Nutrezi. Weh, gue udah season 3 Uma Musume, coy. Lu baru ngabarin. Oh, sumpah. Season 2 Uma Musume Absolute Cinema, men. Anjir. Sedih banget McQueen. McQueen gue gak bisa lari. Itu cukup membuat gue menangis. Gue gak tega ngeliat kuda favorit gue nangis gitu. Padahal dia masih pengen lari gitu ya. Gue gak perlu sebenernya Tokai Teo jadi kuda keajaiban ya. Cuman dunia gak adil sama McQueen. Dibanding season 1 gimana? Men, dicudain bego season 1 sama season 2. Betul kata. Season 2 bener-bener secara adaptasinya bagus banget. Ya, pace-nya juga bagus ya. Gak yang dilama-lamain, gak yang fokus kemana-mana dulu gitu loh. Terus itu kan punya dua karakter main ya di season 2 tuh, si McQueen sama Tokai Teo. Dan mereka tuh bener-bener saling melengkapi anjir, gak yang tumpang tindih. Saling ngancurin momen gitu, kagak. Justru kayak ngalir aja gitu. Dari episode 1 sampai episode 10 sampai episode 12. Ya. Gue dari awal emang udah prediksi sih. Pasti bukan McQueen nih lawannya nih nanti si Tokai Teo, tapi ya bakal lawan kuda yang lain. Tapi Tokai Teo itu bisa membuktikan kemungkinan kalau misalkan dia adalah kuda yang bisa meraih keajaibannya, ternyata bener gitu loh. Ini gue bukan dari komen-komentar lu, tapi gue ngeliat polanya kayak oh Tokai Teo dulu nih yang jadi kuda hebat tapi gagal. McQueen menang kan, menang lawan Tokai Teo. Pengen disusul. Gue awalnya ngira si Tokai Teo itu terakhir lawan Reservoir. Soalnya si McQueen-nya kalah kan sama Reservoir, spoiler maaf. Tapi ternyata lawannya kan Biwa Hayade dan beberapa kuda-kuda lain kan. Menurut gue tuh lebih bagus lagi sih konsepnya. Mau nonton Beginning of New Era di mana ya? Gue nggak tahu. Tapi season 3 udah ada kan? Di di Muse Asia kok nggak salah. Gue kemarin tuh nonton di sana. Gue bakal lanjutin season 3 tapi ntar lah. Gak terlalu tertarik gue sama main karakternya. Kayak gue bakal coba buat anime yang lain dulu deh. Gitu San. Biawa bakal jelas banget bakal jadi last boss Katara di OP. Yeah. Louisiana 79. Oh beda gue kagak ngelihat OP coy. Gue skip. Jadi gue gak ngeh. POV itu different body types, 50 kilo, 80 kilo. Wow, bravo. Ya tau gak ini akibat ini gara-gara apa coy? Gara-gara metabolisme orang tuh beda-beda. Ada yang menangkap sinyal stres sebagai pola makan yang berlebihan. Ada yang menangkap sinyal stres sebagai kondisi di mana lu nggak bisa makan sama sekali. Dan setiap orang tuh kondisinya beda-beda. Ya.
bersyukurlah lu adalah tipikal orang yang berat badan lu tuh susah banget buat overweight atau justru kurus kering gitu. Bener-bener normal. Banyak kan temen-temen, gue yakin beberapa temen lu gitu yang lu temuin di sekolah ada yang kayak gitu coy. Ya ibu negara tuh termasuk kayak gitu. Kayak sampai sekarang dia nggak bisa gemuk sama sekali, nggak bisa oversize ya, overweight gitu. Tetap normal di berat tubuh yang ideal gitu loh. Keren banget. Lanjut apa nih? Tapi itu juga mungkin bagian dari pola hidup ya. Rashid, iya kalian emang paham. Oh ini gue udah lihat nih coy. Ini rame di Twitter kan. Wakil ketua DPR nggak sih kalau nggak salah, yang ngancem mahasiswa anjir ketika ngomongin soal ahli gizi. Inilah pentingnya diskusi publik biar orang-orang tuh tahu sebenarnya kerja dari rencana pemerintah nanti apakah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat atau kagak gitu loh. Masanya mungkin akhir-akhir ini program pemerintah kita nggak yang terlalu sering untuk nimbrung langsung ke masyarakat untuk diskusi ya sama akademisi sama orang ahli gitu ya. Terus abis itu ya udah dijalankan. Ini biasanya langsung buat program yang penting harus cepat terrealisasikan gitu ya. Terus ya udah jalan gitu loh. Urusan nanti resikonya ya ke belakang. Mungkin pada akhirnya penanggulannya gitu. Yang bertanggung jawab akhirnya langsung dijadiin tersangka gara-gara ada kelalaian gitu. Sementara yang atas-atasnya aman. Kan sekarang efeknya dua nih MBG. Yang pertama, harga sayur mahal. Lu udah tanya ke nyokap lu belum? Nyokap istri gua tuh pada cerita-cerita tuh. Sayur kok kenapa makin mahal? Iya, sama MBG kan banyak itunya kuota dari pangannya dibeliin ke mereka. Terus yang kedua dari dana pendidikan ya. Lu tahu kan kasus guru honorer yang rame banget dibicarain, kurang banget gitu loh pendapatannya. Itu kan ada juga kan sebagian uang dari dana pendidikan dipakai untuk MBG. Dan itu MBG masih belum 100% anjir. Penerapannya masih beberapa persen doang. Coba lu bayangin kalau misalnya pada akhirnya tuh semuanya terrealisasikan gitu loh. Butuh berapa banyak duit men. Itu. Oh nih Rashid, iya kayak emang paham. Bapak sekalian, saya gak suka anak muda arogan kayak gini. Ini siapa yang tepuk tangan anjir? Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya. Oke, kita selesaiin dulu ya. Beliau bicara. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Dia aja nggak tahu ya. Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Wow. Ini bahaya banget sumpah statementnya. Kalau misalnya statement keluar di bulan Agustus bisa dijarah anjir rumahnya sumpah dah. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan dia. Siapa yang bilang cocok? Siapa itu? Oke, lu kalau misalnya udah nonton video ini dan lu gak ngerasa gedek sama orang-orang di balik MBG, kata gue lu periksain dah diri lu. Ini lihat orang ini lihat. Dia bahkan bilang makan bergizi gratis, nggak perlu ahli gizi. Gimana coba? Ada anak muda yang kritis bertanya, dia bilang apa? Arogan. Justru dengan jelas dia menunjukkan bahwa dirinya yang sangat dan lebih arogan. Paling parah nih yang terakhir, dia bukan cari solusi malah mau apa coba dia? Macam diksi. Dari ahli gizi jadi satu tenaga yang menangani gizi, apalah itu. Gue Nah, sebenarnya berbahaya itu kita tidak perlu ahli gizi anjir. Terus apa poinnya MBG makan bergizi gratis? Kan ada kata gizi gitu ya. Terus bilang nggak butuh ahli gizi. Men itu aduh. Terus yang disajikan makan berapa dong? Kalau misalnya gizinya itu udah tidak wajib gitu men, cuma buat pengawasan. Ya ampun.
Jadi melenceng dong secara tujuan. Ini gak baik gizi kasih aja mie gacor tiap hari masih kembali 2000 perak kayaknya kan. 15.000 anjir. Indomie tinggal goreng udah itu jadi anjir. Indomie berapa sih 7.000, masak 10.000. Mau kasih pisang 1 udah dah. Bergizi nggak? Ya tergantung kalau dikasih sawi sama telur. Poin adanya MBG kan biar bergizi ya. Masalahnya kan udah ada efek yang kerasa nih dari masyarakat. Ya nggak sih? Selain pendidikan dananya dikurangin, terus guru-guru mungkin nggak yang terlalu diprioritaskan, harga sayuran udah mulai kerasa naiknya. Yang banyak banget artikel-artikel di internet bilang kalau ini salah satunya terpengaruh katanya sama MBG gitu. Kita pun sebenarnya masih belum tahu dengan betul berapa angka penyerapan yang pasti gitu loh. Karena kalau misalnya dari opini goblok gue yakin pasti ada anak yang gak makan anjing. Dan itu ngehambur-hamburin uang jelas gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya itu makanan gak wajib. Ya. Kemarin kan gue udah sempet buat juga di video ngopi gitu ya. Kita berandai-andai kalau misalnya pada akhirnya dari satu kelas. Kan itu dari curhatan Facebook kan. Dari satu kelas. Yang gak makan bahkan setengahnya lebih gitu. Ada tuh guru yang curhat kayak gitu kalau gak salah di Facebook. Video ngopinya masih belum gue hapus. Masih ada. Kalau misalnya kita kalkulasikan ya. Dengan asumsi semua sekolah sama kayak gitu juga kondisinya. Berarti bersetengah kan? Ya lu bayangin kalau misalkan anggarannya 100 triliun berarti 50 triliun itu dibuang jadi limbah. Itu harus ada pertanggungjawabannya anjir. 50 triliun kalau misalkan dipakai buat hal yang lain itu bisa lebih bermanfaat men. Kayak kita semua tahu soalnya kayak sebelum kita bisa merasakan makan gratis ya kita harus bisa menciptakan situasi di mana orang-orang beneran bisa makan gratis gitu. Masanya itu kayak cuma sekedar timbal balik doang. Ya kan itu naik pas gue iseng sekolah sama mau ketemu guru gue liat anak-anak pada dapat MBG telur sebelum sama roti. Iya pastilah. Belum lagi nanti waktu pilpres dan lu bayangin berapa banyak orang yang kerja di MBG yang kebantu ya gara-gara MBG. Terus siswa ya SMA, SMP yang makan MBG itu bisa jadi suara tetap itu. Dan bakal makin sulit lagi untuk diotak-atik anggarannya, apalagi kalau misalkan katanya ada yang pakai anggaran pendidikan. Itu berat banget anjir pada akhirnya. Siapapun yang bakalan ngurus gitu ya ke depannya. Dan ini masih belum 100% anjir. Coba kita tanya GPT. Sekarang berapa persen ya? Coba cari tahu tentang MBG lewat berita terbaru. Sudah berapa persen penyerapan target penerima dibanding target keseluruhan. Coba. Baru 50%. Baru 50%. Dan anggarannya udah nyerap pendidikan. Gimana 100 itu? Gimana 100 coy? Ya, kayaknya ini adalah meme yang tepat untuk kita akhirin ya. Live streaming WKWK pada kesempatan kali ini. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kayaknya gua rasa cukup ya. Kita ngelucu di malam hari ini. Oh ya, gue minta doanya buat besok gue RTE ke Gunung Luhur. Kalau misalnya ada di kalian semua yang pengen exercise juga ke Gunung Luhur dan kebetulan pengen ketemu gitu ya, silakan ke sana. Tapi gue nggak rekomen karena ya paling kesempatan itu nggak yang terlalu besar juga gitu. Yang jelas, gue minta doanya semoga lancar besok dan semoga hasilnya itu tidak yang mengecewakan banget.
Ya, thank you Om Dama, Ahmad Fadila, Om Alvin, Hikari, Firdaus, Juni dan kawan-kawan. Sehat-sehat semua, semoga lancar urusannya besok hari Selasa, kerjanya apanya gitu, pokoknya apapun itu. Gue undur diri dan sampai jumpa lagi di next stream. Cukup sekian, #askus.